Ya, baik, selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Ada yang sakit? Ada yang ngantuk tidak? Oh, ada yang bilang juga ada yang ngantuk, ada juga yang bilang tidak. Jadi mudah-mudahan semangatnya tetap ada, karena inilah jam-jam rawan juga ya. Kalau siang-siang begini, kalau sudah menunjukkan pukul 12 itu sudah mulai jam rawan. Selain daripada ngantuk, sudah menunjukkan juga mulai ada yang berteriak-teriak ya, minta dikasih bantuan ya, atau bagaimana? Atau jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk masih seputar tentang materi ketika. Nah, sebelum kita masuk pada proses pembelajaran, silakan didengarkan namanya Bapak absen di depan ini. Mudah-mudahan tidak ada yang absen. Sudah ada semua yang hadir. Oh ya udah, biar saya absen saja karena kemarin minggu lalu ada yang izin di sini, si Joyce itu minggu lalu izin. Saya kurang tahu apa alasannya kenapa tidak hadir di pertemuan sebelumnya. Katanya sih entah benar bagaimana ini Joyce. Kenapa nggak hadir pada pertemuan sebelumnya? Silakan berdiri dulu. Apa? Sidik jari apa maksudnya? Oh iya. Berarti kamu sidik jari ke sebelahmu untuk ambil ijazah ya. Ini kalau bisa untuk kedepannya kalau ada yang izin jauh-jauh sebelumnya disampaikan sama Bapak ya, atau dikirim pemberitahuan kalau tidak lanjut. Jadi biar juga sama-sama kita mengerti kenapa tidak bisa hadir di usahakan untuk tetap hadir di les atau pertemuan pembelajaran kita di mata pelajaran sebelumnya. Karena ada hitungannya juga, kehadiran ini ada satu penilaian. Ya. Ini satu penilaian untuk mata pelajaran. Jadi dengarkan namanya, biar Bapak absen. Alfianus Telombanua. Festin Tega. Berkat Golo. Dewi Putri Telombanua. Samuel Lulu. Nini. Joyce. Raymond Jenata. Kasya Pandu Jenata Zega. Demi Christian Zega. Yeni Abrisik Zega. Desman Telombanua. Adiaman Telombanua. Mana Adiaman? Oh ya. Prianandungan Jenata. Diniartin dulu. Jevan Telombanua. Selvia Telombanua. Agus Nida Telombanua. Yuli Saprianto Jenata. Nah, jadi saya perhatikan artinya sudah ada semua, itu bagus ditingkatkan untuk pertemuan selanjutnya. Nah, jadi sebelum kita memulaikan pembelajaran kita, maka alangkah bagusnya kita menyerahkan
tubuh dan jiwa raga kita ke dalam tangan Tuhan. Ya. Ini saya untuk siapkan donasi Muel sama Lulu untuk memimpin kita. Dipersilakan. Ya, terima kasih untuk anak kami Samuel sudah memimpin kita ke dalam doa. Nah, untuk membangkitkan semangat dan motivasi anak-anak sekalian, ya, tetap kita ada slogan seperti yang Bapak sampaikan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sepakat kita ya? Kalau Bapak mengatakan nanti SMA, maka dijawab unggul. Ya. Kalau Bapak mengatakan kedua kalinya SMA lagi, dijawab maju bersama hebat. Semangat dulu ya, semangat ya. SMA. SMA. Maju bersama hebat semua. Ya, terima kasih. Baik, untuk pembelajaran kita pada hari ini kita masih seputar tentang keanekaragaman hayati atau bab 2. Ya. Pada pertemuan sebelumnya mengenai keanekaragaman hayati ini membahas mengenai keanekaragaman hayati Indonesia atau persebaran daripada keanekaragaman hayati di Indonesia. Ini saya perlu tanya dulu, ya. Mana tahu ada yang sudah lupa atau tidak sama sekali. Bagaimana saya mau tanya ini dulu sama si Pian Lungan dulu. Silakan berdiri dulu. Materi kita kemarin mengenai keanekaragaman hayati di Indonesia atau penyebaran flora dan fauna di Indonesia. Yang saya mau tanya itu ada penyebaran flora dan fauna di Indonesia berdasarkan garis Wallace dan Weber. Menurut Wallace dulu, wilayah atau persebaran daripada fauna itu dibagi dalam beberapa wilayah dan tolong dijelaskan. Garis Wallace. Wallace. Garis Wallace ini terdapat dalam fauna oriental dan garis Weber Ini belum dipakai lagi karena dia penyebaran suaranya. Persebaran fauna di Indonesia itu dibagi oleh dua garis, yaitu garis Wallace dan garis Weber. Garis Weber ini terdapat yaitu fauna tipe oriental dan garis Weber terdapat fauna tipe australis. Dan fauna tipe peralihan ini terdapat pada perbatasan fauna tipe oriental ke garis Wallace dan garis Weber. Tipe oriental ini terdapat pada pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Dan tipe peralihan dan fauna tipe peralihan ini terdapat pada Pulau Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, dan fauna tipe Australia ini terdapat pada Pulau Papua, Kepulauan Aru, dan Nusa Tenggara Timur. Sekian jawaban dari kami. Ya, berikan aplaus dulu untuk ini. Saya ucapkan terima kasih, berarti ini pertanda bahwa masih ingat, masih disimpan di memorinya, ya,
materi yang kita bahas sebelumnya. Atau saya tes lagi, atau semua sudah mengingat ya materi sebelumnya, atau Bapak tes lagi. Kan ya? Ini coba si yang dulu, si Samuel. Ya, ini materi kita kemarin sebenarnya persebaran flora dan fauna. Bagaimana apa yang sudah kita pelajari minggu lalu terkait dengan penyebaran flora dan fauna di Indonesia ini. Dipersilakan. Baik, terkait dengan pertanyaannya tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Tentunya sama seperti yang sudah dikatakan oleh pria tadi, flora dan fauna di Indonesia itu terbagi dalam beberapa tipe. Yang pertama, oriental, peralihan, dan australis. Yang dimana terbagi berdasarkan garis Wallace dan garis Weber. Nah, untuk tipe-tipe flora peralihan itu, oriental itu flora yang terdapat di daerah Sumatera, Kalimantan, beserta dengan Jawa, yang dimana faunanya lebih dominan pada fauna yang berbentuk ataupun berukuran besar serta berkantung. Nah, untuk fauna yang berada di daerah Papua, Sulawesi serta Nusa Tenggara Timur itu faunanya lebih dominan, berukuran kecil dan tidak memiliki kantung. Ya, itu saja. Oke, baik. Berikan aplaus untuk Samuel. Nah, mengingat waktu juga, ya, cukup 2 orang saja. Yakin saya ini pasti ada yang berputar-putar itu artinya. Kalau 1-2 orang lagi itu pasti ya. Mudah-mudahan tetap diingat materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Begitu juga nanti materi yang akan kita bahas pada hari ini. Itu sudah cukup bagus, berarti masih tersimpan ya, apa materi yang sudah kita bahas ya, pada pertemuan sebelumnya. Nah, jadi pada hari ini ya, kita lanjutkan pertemuan kita. Ini masih mengenai keanekaragaman hayati, yaitu pertemuan ketiga. Untuk pertemuan 1 dan 2 sudah kita laksanakan, dan pertemuan ketiga adalah kita lanjutkan pada hari ini. Yang kita bahas pada hari ini yaitu ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, tentu kemarin pada minggu lalu sudah membahas mengenai keanekaragaman hayati baik tingkat gen, jenis dan ekosistem. Nah, salah satu kita ambil contoh ini mengenai keanekaragaman hayati ini adalah mengenai ekosistem. Ada di situ mengenai ekosistem hutan kemarin, hutan tropis. Jadi itulah yang akan kita bahas pada hari ini, karena pada saat ini ancaman atau keanekaragaman hayati Indonesia itu semakin hari semakin menurun spesiesnya, baik dia flora maupun fauna. Nah, jadi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mengancam daripada kepunahan tersebut. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar nanti faktor-faktor yang dapat mengancam kepunahan daripada keanekaragaman hayati tersebut. Nah, sebelum kita lanjutkan, ini Bapak tampilkan ya, video. Silakan diamati ya, video tersebut. Nanti kalau mungkin setelah selesai videonya, nanti Bapak tanya kembali ya, apa yang kamu lihat daripada video tersebut. Nah, silakan disimak dengan baik. Melihat hutan berarti melihat beraneka ragam pohon tumbuh dan hidup berdampingan. Ketika melihat hutan
berarti melihat beraneka ragam pohon tumbuh dan hidup berdampingan. Ketika mentari pagi menyapa, menembuskan berbilah-bilah fotonya ke kedalaman belantara, membangunkan makhluk dan menyemarakkan kehidupan. Jiwa asal kita menerjemahkannya sebagai metafora bercengkrama layaknya kita berbicara. Saat sang bayi menabuh ujung pedangnya, musikalitas kodrati kita seolah sedang mendengar denting ribuan lonceng angin berbisik. Dedaunan yang meriah ditiup angin adalah bisikan yang selalu membuat orang terdiam, tenggelam dalam keindahan irama surgawi. Mungkin saatnya kita diam dan mendengarkan pohon berbicara. Aku tumbuh di bawah terik dan hujan, diterpa angin dan salju, dibesarkan oleh bumi, dikasihi oleh langit. Melewati detik demi detik, akarku semakin dalam dan pucuknya semakin tinggi. Aku semakin besar, lingkar cincin kayuku semakin berlapis-lapis, menandai setiap musim yang mengalami dalam diam. Panas matahari hujan membawakan kehidupan silih berganti di atasku. Burung bersarang di dahanku, semut juga, bahkan dapat kurasakan ulat bulu beringsut lambat, mencapai ujung daunku dan mulai bertepuk. Aku tahu semua itu dan menerima tekanannya ketika mereka merobek dan mengunyah daun-daun. Suara mereka terekam dalam sinyal yang kukirimkan ke anak-anakku, keluargaku, agar mereka memiliki ketahanan saat ujian ini datang mengakhiri. Bahkan ketika penebang mendekatiku dan menghujamkan gerigi tajam memotongku sampai rata dengan tanah, aku tahu, tetanggaku dan anak-anakku pun tahu. Saat itulah aku mewariskan lebih banyak karbon yang tersisa. Aku mewariskan energi hidupku untuk generasi berikutnya. Manusia membutuhkan kayu untuk rumah, membutuhkan kertas untuk pekerjaannya. Bahkan tidak sedikit bagian dari tubuhku yang berakhir di perapian menjadi abu. Aku menganggap ini misi yang dititipkan Sang Pencipta agar kami melindungi dan membantu sesama makhluk tanpa pamrih dan tak perlu diingat sama sekali. Walaupun sesungguhnya sumbangan karbon dan oksigenku lebih bermanfaat bagi mereka. Waktu hidup dan kemampuan sebatang pohon untuk menghidupi adalah tidak ternilai, tidak tergantikan oleh buang. Setiap oksigen dan karbon yang dilepaskannya, setiap enzim yang mengalir dari akar-akarnya adalah keseimbangan kehidupan agar berkesinambungan. Interaksi satu akar dengan yang lainnya dalam kehidupan di bawah tanah sangat menakjubkan. Meskipun berusaha menemukan nutrisi untuk pertumbuhannya sendiri, tetapi pohon ini juga berbagi agar pohon-pohon lain sekitarnya tumbuh bersama. Ini adalah semacam hubungan yang saling menguntungkan, namun kemampuan untuk mengirimkan peringatan tentang penyakit ini adalah sebuah ketahanan kolektif, sebuah kecerdasan emosi. Penelitian Profesor Susana Sima menunjukkan bahwa ibu pohon mampu menyampaikan informasi pada pohon anakan dengan caranya sendiri. Anakan merespon dengan mengirimkan apa yang dibutuhkan oleh pohon ibu. Ini sungguh sebuah pengungkapan rahasia alam yang dapat berubah pola pandang manusia terhadap pohon. Pohon tidak sekedar tumbuh dan menjadi hutan. Di balik semua itu, mereka adalah komunitas penjaga keberlangsungan hidup di daratan, dan mereka memiliki perasaan. Yuk menanam dan memelihara pohon.
Nah, itu video tadi yang Bapak tampilkan, ya, tentu Anda sudah melihat dari awal sampai di akhir tadi, ya, tentu sudah mengerti. Namun sebelum itu saya coba minta tanggapan, atau ada yang memberikan tanggapan dulu yang bisa memberikan tanggapannya terkait dengan video yang ditonton. Tanpa saya untuk dulu, inisiatif dulu. Ini oke, coba dulu si Agus, siapa di sini? Dewi Keterlambatan, coba dulu. Menurut pendapat saya tentang video tadi di atas, saya simpulkan bahwa pohon itu juga mempunyai namanya perasaan atau hak ingin dipelihara manusia. Jadi setelah dipelihara oleh manusia, manusia juga pun butuh yang namanya pohon untuk mengolah seperti untuk diolah. Nah, setelah manusia membutuhkan yang namanya kayu diolah untuk menjadi berbagai macam kebutuhan seperti kayu menjadi buku untuk pekerjaan dalam rumah. Jadi di situ pohon juga punya perasaan bahwa kenapa dia harus dibutuhkan. Jadi pohon itu juga berpikir bahwa sesama yang namanya itu adalah harus saling apa? Saling membutuhkan. Ya, oke, baik. Jadi kan hapus dulu ya. Nah, jadi itu tanggapannya terkait dengan video yang ditonton tadi. Siapa dulu lah? Yang ini 1-2 orang lagi lah. Jadi dulu. Ya, baik. Jadi saya memberikan tanggapan tentang video yang tadi kita tonton, menunjukkan bahwa adanya pohon itu sangat penting bagi hidup kita dan sangat penting dalam melakukan aktivitas kita sehari-hari. Dan video tersebut juga memberitahu kita gambaran perasaan pohon akan tindakan-tindakan manusia yang pengolahan pohon itu secara berlebihan. Padahal tanpa pohon itu kita tidak bisa melihat keindahan hutan yang hijau. Kita juga tidak bisa mendapatkan oksigen yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Dan kita pohon juga bisa menjadi habitat bagi hewan-hewan lain untuk bisa dilindunginya. Misalnya burung-burung yang bisa bersarang di dalamnya. Begitu juga pada akhir video itu mengajak kita untuk terus memelihara dan menanam pohon yang kita. Iya. Dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menyimpulkan mengenai tentang video tadi. Dari video yang coba kita tonton, kita dapat menyimpulkan bahwasanya pohon itu memiliki perasaan dan juga pohon itu tumbuh bukan hanya sebagai bukan saja, tetapi memiliki fungsi untuk keberlangsungan hidup manusia, contohnya dalam menghasilkan oksigen. Nah, di sini tadi kita telah mengetahui bahwa banyak penderitaan yang telah dialami oleh pohon, mulai dari ia merasakan panas terik, kehujanan, dan masih banyak lagi. Untuk itu, kita sebagai manusia yang memiliki akal, jika kita membutuhkan pohon, kita harus melakukan penanaman kembali agar kelestarian pohon tetap terjaga bagi kehidupan kita. Demikian. Baik, kita lanjutkan. Bagi yang lain masih belum dapat kesempatan, mungkin tunggu kesempatan berikutnya. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini pada materi ancaman dan
upaya pelestarian keanekaragaman hayati itu yang pertama mengemukakan faktor-faktor ancaman kepunahan keanekaragaman hayati dengan baik dan benar. Itu ya. Nanti setelah kita belajar ini kamu dapat mengungkapkan ini faktor-faktor yang dapat mengancam daripada kepunahan keanekaragaman hayati. Kedua, dapat menganalisis ancaman kepunahan keanekaragaman hayati tersebut. Ketiga, mampu menganalisis upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nanti pada pertemuan ini, sesuai dengan LKPD yang sudah Bapak bagikan pada hari sebelumnya, hari Sabtu yang lalu, tentu sudah dikerjakan masing-masing. Kalau sudah dikerjakan ya? Sudah. Di situ ada lebih nampak, di situ kamu dapat memberikan solusi terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat mengancam daripada kepunahan keanekaragaman hayati. Nah, jadi di situ nanti melalui itu kita dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan pada materi ancaman dan upaya keanekaragaman, upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, kita masuk pada materinya, ancaman kepunahan keanekaragaman hayati. Ada beberapa faktor yang dapat mengancam keanekaragaman hayati, baik flora dan fauna. Yang pertama adalah perubahan habitat. Yang kedua, perubahan iklim. Yang ketiga, kompetisi spesies eksotik. Yang keempat, eksploitasi berlebihan. Dan yang kelima adalah pencemaran. Inilah 5 faktor yang dapat sering mengancam daripada kepunahan keanekaragaman hayati di Indonesia. Kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah mengenai perubahan habitat. Perubahan habitat ini ada 2 faktor, ada 2 faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Yang intinya faktor yang secara alami dan faktor yang dibuat oleh manusia tersebut. Kita akan bahas satu persatu. Contohnya ini faktor alam ini yang dapat mengancam daripada keanekaragaman hayati Indonesia. Ini adalah faktor alam yang kita lihat, bencana-bencana alam. Itu terakhir kita di Nias pada tahun berapa? 2005. Itu ada bencana alam yaitu gempa. Itu dapat merusak atau mengancam daripada keanekaragaman hayati Indonesia. Di situ ada banyak jiwa manusia yang meninggal pada saat itu. Jadi itu salah satu faktor yang dapat mengancam budaya daripada keanekaragaman hayati. Kemudian apa lagi? Contohnya adalah letusan gunung Merapi. Itu saya ambil contoh, itu gunung Merapi di Yogyakarta. Pada tanggal 26 Oktober tahun 2010 itu gunung meletus dan mengakibatkan ratusan orang meninggal dunia. Bukan hanya manusianya yang meninggal pada saat itu, tetapi mengganggu juga daripada flora yang ada di sekitar gunung tersebut. Bahkan ada juga hewan-hewan yang mati akibat larva daripada yang dikeluarkan oleh gunung tersebut. Jadi ini salah satu yang dapat mengancam daripada kepunahan keanekaragaman hayati. Berikut ini lagi faktor manusia. Nah, ini yang sering terjadi, yang bahkan tiap hari kegiatan manusia ini merusak daripada keanekaragaman hayati. Jadi apa contohnya? Ini adalah penebangan hutan secara liar. Masih banyak contoh yang lain lagi, pembakaran hutan. Itu dapat merusak daripada keanekaragaman hayati, khususnya
flora dan fauna. Kalaulah terjadi kegiatan seperti itu atau manusia melakukan penebangan hutan atau mengundurkan atau membakar hutan, maka otomatis jenis daripada fauna yang ada di dalam satu hutan itu akan mengalami kerusakan. Kemudian perubahan iklim. Perubahan iklim ini, ya, contohnya seperti pemanasan global, ini juga dapat mengancam kepunahan daripada keanekaragaman hayati. Contohnya ini, kalau terjadi perubahan iklim di daerah kutub, kita tahu daerah kutub itu adalah daerah yang dingin, yang es, yang mengandung es. Maka ketika terjadi pemanasan global, es itu akan mencair. Maka jenis fauna yang ada di situ, contohnya beruang kutub, itu akan mati. Ketika terjadi yang namanya perubahan iklim seperti pemanasan global tadi. Jadi itu juga di daerah kutub ketika terjadi perubahan iklim. Kemudian apalagi ketika terjadi perubahan iklim itu atau pemanasan global itu rata-rata ketika terjadi musim kemarau sungai mengering. Ini gambarnya di atas. Maka otomatis hewan-hewan atau tumbuhan-tumbuhan akan mengalami kepunahan ketika terjadi pemanasan global. Kemudian itu mengenai perubahan iklim. Yang ketiga adalah faktor yang ketiga, kompetisi spesies eksotis. Yang artinya kompetisi spesies eksotis ini spesies dari luar yang masuk ke dalam suatu lingkungan dengan berbagai macam cara. Yang artinya di sini kompetisi spesies eksotis ini terjadi persaingan antara spesies pendatang dengan spesies habitat asli. Itu maksudnya kompetisi spesies eksotis. Kemudian eksploitasi berlebihan, itu faktor keempat yang dapat mengancam kepunahan keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang artinya di sini pemanfaatan secara besar-besaran sampai melampaui daya reproduksi. Ini saya ambil contoh eksploitasi yang berlebihan ini, dan ini juga perlu perhatian khusus khususnya di pemerintahan ini. Saya lihat ada salah satu contoh saya ambil di lingkungan saya. Nah, mungkin ada di lingkungan nanti. Ya. Karena saya perhatikan kemarin jalan-jalan ke daerah itu, ya, itu sudah mulai rawan. Ada tanda-tanda 10 sampai 15 tahun ke depannya, maka itu akan mengalami longsor. Apa contohnya eksploitasi yang berlebihan ini? Kegiatan-kegiatan manusia ketika menggali atau mengambil batu di sungai, menggali pasir, ya, atau mengambil batu di sungai. Intinya di sini jangan juga merusak daripada keanekaragaman hayati. Patuhi aturan yang berlaku. Saat ini memang tidak dirasakan oleh orang-orang ini, ya. Tetapi sungguh sangat disayangkan ketika generasi berikutnya itu yang merasakan daripada dampak kegiatan kami, termasuk anda ini. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain mengenai eksploitasi berlebihan ini, pemanfaatan secara besar-besaran sampai melampaui daya reproduksi. Nah, setelah kita mengetahui ancaman-ancaman yang dapat mengancam kepunahan keanekaragaman hayati, maka ada dua upaya yang dapat dilakukan dalam pelestarian keanekaragaman hayati. Ada yang disebut dengan pelestarian in situ dan ada yang disebut dengan pelestarian ex situ. Kalau Anda berbicara pelestarian in situ itu adalah pelestarian di habitat aslinya, dan kalau di situ itu adalah pelestarian di luar habitat aslinya. Ini salah satu contoh pelestarian in situ itu
seperti cagar alam Krakatau itu melindungi daripada flora yang ada di daerah tersebut. Ini bisa dijadikan sebagai daerah wisata. Ya. Kemudian ini contoh institut tadi. Kemudian apa lagi? Suaka Marga Satwa. Nah, ini salah satu contoh yang ada di Badan Pesugihan Sumatera Selatan. Itu melindungi gajah Sumatera di dalam Suaka Marga Satwa tersebut. Salah satu contohnya, ya, pelestarian daripada institut ini. Kemudian contoh daripada pelestarian institut ya seperti Taman Safari. Apa contoh-contoh terdekat yang ada di Kepulauan Nias? Ya contohnya seperti Museum Pusaka Dunia. Nah, jadi perbedaan dari kedua ini, kalau dia institut itu pelestarian yang dilakukan di dalam habitat daripada flora dan fauna tersebut tanpa dilakukan konservasi atau memindahkan daripada makhluk hidup tersebut baik dia flora maupun fauna. Kalau dia situ itu pelestarian di luar habitatnya, dan artinya maka dilakukan perlindungan dengan menyediakan satu tempat. Itu maksudnya pelestarian jadi di luar habitat daripada pelestarian eksistensi. Nah, jadi itulah upaya pelestarian, ada dua, pelestarian secara institut dan pelestarian secara jadi paham di situ sampai yang agak bedanya kan pengerjaan tugas kelompoknya. Ada yang perlu ditanya yang mungkin kamu kurang memahami, masih ragu baik terhadap materinya maupun pengerjaan tugas kelompok itu. Dipersilakan. Ada pasti? Tidak. Harus ada. Ada pertanyaan tidak? Kalau tidak langsung aja silakan diskusikan dengan kelompok. Silakan ambil tempatmu, silakan diskusikan. Nah, saya kasih waktu 10 menit saja. Oke, seperti biasa. Nanti setelah mengerjakan atau sudah mendiskusikan, silakan diutus bagaimana kiatmu. Kita berikan kesempatan untuk presentasi masing-masing. Dipersilakan. Kalau ada juga yang kamu tanyakan, ya tidak masalah. Itu di soal atau tugas nomor 2 itu di kegiatan 2, coba diperhatikan dulu. Itu masing-masing memberikan apa kegiatan manusia yang mengancam keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan. Sudah. Kemudian berikan, diskusikan sama kelompok apa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan di macam. Dan begitu juga kegiatan 1 dan kegiatan 3. Nah, begitu juga kelompok yang lain ya, itu ya masing-masing kelompok coba diamati apa saja yang dapat mengancam ya daripada keanekaragaman hayati. Langsung dituang kepada tabel itu, kemudian cari solusi bagaimana menelusuri solusi yang tepat untuk mencegah daripada kegiatan yang merusak keanekaragaman hayati tersebut. Bagaimana? Itu di kegiatan 1, perhatikan. Itu terjadi peristiwa kebakaran hutan. Dan ada beberapa pertanyaan di situ, didiskusikan masing-masing kelompok.
Apa saja hewan yang mungkin mengalami kepunah ketika kebakaran hutan terjadi. Begitu juga di kegiatan 2 ya, sama seperti kelompok yang lain tadi. Bagaimana kelompok 1? Berarti sudah dikerjakan sebelumnya, sebagian ya sudah dikerjakan. Ini kelompok si jernih, berarti sudah sebagian kelompok. Kalau kelompok 1 sudah sebagian mengerjakan, bagaimana kelompok ini? Kelompok sudah ya? Apa contohnya tadi kegiatan manusia ini? Jelas. Berarti ini sudah rata-rata semua ya sudah mau mengerjakan. Coba saya perhatikan yang kalian di sini. Nah, ini sudah bagus lah. Silakan didiskusikan. Nah, gini saja. Mengingat kita pulangnya juga jam 13:20. Jadi, saya perhatikan juga tadi masing-masing kelompok ini sudah ada siap ya. Dan sudah bahkan mau selesai untuk mengerjakan. Ya. Nah, ini kita berikan saja lah kesempatan untuk kelompok bagaimana? Sepakat kita ya. Nah, ini saya pandu diskusinya, ya. Setelah kelompok tampil nanti masing-masing kelompok yang lain bertanya kepada kelompok tersebut. Kemudian sambil menjawab pertanyaanmu, kita lanjutkan presentasi kelompok berikutnya seperti itu sampai saling bergantian. Dipersilakan ini dengarkan dulu, nanti kasih pertanyaanmu. Ya, kalau mungkin ada yang kurang kamu paham terkait dengan presentasi hasil diskusi mereka silakan ditanya kepada kelompok yang tampil. Kita langsung aja lah. Siapa yang sudah siap? Saya tempat saya untuk lagi kelompok yang ini yang sudah diskusi tadi atau kemarin yang disilakan. Saya dalam kelompok yang mana? Nah ya, disilakan. Ini mic. Berarti kan tampilan dari kelompok 1, kalau ada pertanyaan nanti kamu tanya kepada kelompok 1. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk menyampaikan hasil dari kegiatan diskusi kami. Berdasarkan LKPD yang telah kita lihat di sini ada gambar kebakaran hutan. Nah, jadi dari gambar tersebut ada atau muncul beberapa pertanyaan, yaitu
diskusikan hewan apa saja yang kemungkinan besar akan mati karena kebakaran hutan tersebut. Berdasarkan hasil literatur yang telah kami baca, jenis-jenis hewan yang mungkin akan mati yaitu harimau, gajah, ular, babi hutan, beruang, kura-kura, kuskus, koala, kumbang, dan lain sebagainya yang mungkin menghuni hutan tersebut. Pertanyaan yang kedua adalah diskusikan hewan apa saja yang mungkin bisa menghindari dari kebakaran hutan tersebut. Hewan yang mungkin dapat menghindari adalah salah satunya burung. Alasannya karena burung bisa terbang. Nah, jadi dengan demikian ia bisa atau ia mampu menghindari dari kebakaran tersebut. Yang kedua adalah cacing. Alasan cacing yaitu ia bisa masuk ke dalam tanah hingga ia bisa menghindari dari kebakaran hutan tersebut. Yang ketiga adalah kumbang api hutan. Alasannya adalah hewan ini dapat atau memiliki kemampuan untuk mendeteksi api sehingga ia mampu menghindari api tersebut. Pertanyaan yang ketiga adalah diskusikan hewan apa saja yang akan lebih cepat pulih populasinya akibat kebakaran hutan tersebut. Berdasarkan literatur yang telah kami baca, kemungkinan besar tidak ada ekosistem, kemungkinan tidak ada jenis hewan yang mudah atau yang mengalami populasi lebih cepat karena ekosistemnya telah rusak dan juga rantai makanannya juga sudah hancur. Pertanyaan yang keempat adalah diskusikan hewan apa saja yang paling sulit untuk pulih dari kebakaran hutan tersebut. Salah satunya adalah orangutan. Kita tahu dulu bahwa orangutan membutuhkan pepohonan sebagai tempat tinggalnya dan juga sebagai tempat berkembangnya. Tentunya jika pepohonan sudah terbakar, dia tidak memiliki tempat tinggal lagi sehingga mereka mengalami kepunahan atau mengalami kematian. Yang kedua adalah burung. Burung membutuhkan pepohonan untuk tempat tinggalnya atau sebagai habitatnya. Nah, jika terjadi kebakaran hutan, maka burung sulit memiliki tempat tinggal sehingga ia mengalami kepunahan. Kegiatan kedua yaitu coba amati lingkungan sekitar Anda. Temukan permasalahan yang berkaitan dengan kegiatan manusia, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang bisa mengancam kelestarian keanekaragaman hayati. Kemudian kemukakan ide gagasan untuk mengatasinya. Berdasarkan kegiatan yang telah kami lakukan, ada beberapa kegiatan manusia yang mengancam keanekaragaman hayati. Salah satunya adalah pembakaran hutan dan pembukaan lahan. Nah, dengan rusaknya ekosistem maka banyak keanekaragaman hayati yang mengalami kepunahan. Upaya mencegah hal ini yaitu mengurangi pembukaan hutan dan pembakaran. Yang kedua adalah pemburuan secara liar. Contohnya di sini itu seseorang pemburu mengambil jenis hewan dengan tidak mematuhi aturan yang telah berlaku. Ia mengambil sebanyak-banyaknya sehingga jenis spesies tersebut berkurang dan akibatnya mengakibatkan kepunahan. Upaya dalam mencegah hal ini yaitu 1. Mengurangi pemburuan secara liar. 2. Mengajak orang-orang untuk lebih mengenal keanekaragaman hayati sehingga mereka dapat mengatasi kegiatan berburu. Contoh yang ketiga adalah pembuangan atau peracunan ikan. Nah, dari sini kita tahu bahwa jika kita melakukan peracunan pada ekosistem air, maka keanekaragaman hayati terdapat di dalamnya akan musnah, sehingga berkurangnya keanekaragaman hayati yang terdapat pada air. Upaya mencegah hal ini yaitu membuat poster mengenai perlunya menjaga ekosistem air atau menjaga keanekaragaman hayati. Yang kedua adalah mengurangi kegiatan peracunan. Contoh yang keempat adalah seleksi atau memilih spesies. Seleksi atau memilih spesies ini yaitu contohnya jeruk manis lebih unggul daripada jeruk nipis.
masyarakat lebih memilih untuk menanam jeruk manis, sehingga jeruk manis lebih banyak spesiesnya dibandingkan dengan jeruk nipis. Jeruk nipis akibatnya jeruk nipis mengalami kepunahan. Upaya dalam mencegah hal ini yaitu kita jangan membeda-bedakan jenis tumbuhan. Jadi kita harus menanam tumbuhan itu agar tidak mengalami kepunahan. Nah, dari beberapa contoh kegiatan manusia yang dapat mengancam keanekaragaman hayati, muncul beberapa pertanyaan, yaitu 1. Jelaskan faktor yang dapat mempengaruhi hilangnya keanekaragaman hayati. Faktor yang dapat mempengaruhi hilangnya keanekaragaman hayati yaitu 1. Perubahan habitat. Perubahan habitat ini terbagi menjadi 2, yaitu faktor alam dan faktor manusia. Contohnya pada faktor alam adalah meletusnya gunung, tsunami, dan lain sebagainya. Contoh dari kegiatan manusia itu penebangan pohon secara besar-besaran. Kedua adalah perubahan iklim. Perubahan iklim ini adalah contohnya terjadinya pemanasan global sehingga hewan-hewan dari kutub contohnya kan beruang dari kutub itu hidup di salju. Nah, dengan adanya pemanasan global, maka salju tersebut akan meleleh dan beruang tersebut akan mengalami kepunahan. Ketiga adalah kompetisi spesies ekosistem. Di sini kompetisi spesies ekosistem adalah dari spesies luar masuk ke spesies dalam dan mereka melakukan perebutan makanan sehingga spesies di dalam tersebut mengalami kepunahan. Yang keempat adalah pencemaran air, udara, dan tanah. Pencemaran air, udara, dan tanah diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu pembuangan limbah, populasi, dan lain sebagainya. Akibatnya banyak jenis tumbuhan dan hewan yang mengalami kepunahan atau kematian. Yang kelima adalah eksploitasi besar-besaran. Di sini kebanyakan orang menggunakan pohon untuk kebutuhan pabrik. Nah, akibatnya dalam mengambil pohon, kebanyakan orang menebangi secara liar. Akibatnya banyak jenis hewan yang mengalami kepunahan karena ekosistemnya telah rusak. Pertanyaan yang kedua adalah, berdasarkan pengamatan Anda, hal apa saja yang dapat merusak keanekaragaman hayati Indonesia? Jelaskan. Salah satu yang dapat merusak keanekaragaman hayati Indonesia adalah pembuangan limbah, pembuangan sampah. Nah, jika kita membuang limbah atau sampah dengan sembarangan, maka terjadinya yang namanya kerusakan ekosistem. Dari kerusakan ekosistem tersebut, maka kebanyakan jenis tumbuhan dan hewan akan mengalami kepunahan. Kegiatan yang ketiga adalah di sini ada sebuah literatur mengenai kebun binatang, di mana di sini ada sebuah kebun binatang di Surabaya atau KBS. Di sini dijelaskan bahwa ada seekor singa yang bernama Mikhail yang mati dengan jeratan besi di lehernya. Dan yang kedua adalah gajah di kebun binatang Bandung. Ini mati karena mengalami penyakit paru-paru. Nah, dari artikel di atas ada sejumlah pertanyaan yaitu bandingkan kelemahan keunggulan pelestarian secara ex situ dan in situ bagi satwa gajah dan singa dengan mengisi tabel berikut. Pelestarian in situ, keunggulannya adalah 1. Tidak mengalami stres. 2. Tidak kehilangan sifat alaminya dan tidak bergantung pada manusia. Yang ketiga adalah tidak memakan dana sebesar pada pelestarian ex situ.
Kekurangannya adalah tidak dapat terkontrol. Kedua, dapat diburu oleh pemburu liar. Ketiga, mendapat makanan yang cukup. Tidak mendapat makanan yang cukup. Pelestarian ex situ. Keunggulannya adalah dapat terkontrol. Dua, tidak mudah diburu oleh pemburu liar. Ketiga, mendapat makanan yang cukup. Kekurangannya adalah tidak bagusnya manajemen pada kebun binatang tersebut. Kedua, hewan yang hidup di kebun binatang dapat mengalami stres karena tidak biasa dengan lingkungan baru. Ketiga, tidak bebas mencari makanan. Demikian dari kami, terima kasih. Ya, berikan aplaus untuk kelompok. Ini sudah mulai bagus, itu ya, sudah dikerjakan, ya sudah mantap lah, ya sudah bisa, baik dari kegiatan pertama sampai kegiatan ketiga. Nah, sekarang saya berikan kesempatan, saya buka ruang diskusi. Ini masing-masing dulu satu kelompok satu orang. Ya, untuk pertama kepada kelompok pertama disilakan, untuk kelompok dua silakan satu orang untuk bertanya kalau mungkin ada yang kurang paham terkait dengan penjelasan kelompok pertama. Disilakan siapa? Ya, silakan ambil mic-nya. Silakan dicatat pertanyaannya. Langsung aja, langsung. Baik, saudara Esther tadi mengatakan bahwa cara mengatasi perusakan lingkungan dengan membagikan poster. Jadi yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah apakah dengan membagikan poster dapat menjamin manusia tidak merusak lingkungan? Iya. Itu pertanyaan yang bagus dari si Trimon. Dan Esther sempat mengatakan salah satu caranya adalah dengan melakukan sosialisasi dengan pembagian poster. Apakah itu menjamin manusia tidak merusak keanekaragaman hayati atau lingkungan? Oke, jelas pertanyaannya. Sudah mengartikan pertanyaannya. Oke, kelompok 3. Kelompok 3 dulu. Lanjut saja pertanyaan saya dari langsung saja, ini adalah pertanyaan saya. Jelaskan tujuan dilaksanakan pelestarian secara in situ dan ex situ. Jelaskan tujuan dilaksanakan pelestarian secara in situ dan ex situ. Ya. Ya, kelompok 4. Ya, siapa sih ini? Sudah mengartikan pertanyaannya kan? Baik, di sini kami punya pertanyaan kepada kelompok 1. Nah, pertanyaan kami itu menyangkut pada kegiatan 2. Yang menjadi pertanyaan kami adalah apa dampak kepada manusia dan hewan jika keanekaragaman hayati akan rusak? Apa dampak kepada manusia dan hewan? Apa dampak pada manusia dan hewan ketika keanekaragaman hayati rusak? Oke, paham kan? Sudah terwakili masing-masing kelompok kan? Nah, silakan didiskusikan itu. Kita tampilkan kelompok berikut. Saya berharap dan kelompok
kelompok 2. Bisa. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2, di mana di LKPD ini ada beberapa pertanyaan dan kami akan menjawabnya dengan satu persatu. Kegiatan pertama pertanyaannya, hewan apa saja yang kemungkinan besar akan mati karena kebakaran hutan? Hewan yang kemungkinan besar mati karena kebakaran hutan yaitu hewan koala dan kukang, ular dan kura-kura darat, karena mereka memiliki pergerakan yang lambat. Kedua, hewan apa saja yang kemungkinan bisa menghindar dari kebakaran hutan yaitu hewan yang dapat melarikan diri dan terhindar dari kebakaran seperti burung-burung, harimau, rusa, macan dan beberapa hewan lainnya. Ketiga, hewan apa saja yang akan lebih cepat pulih populasinya akibat kebakaran hutan, seperti kelinci karena mampu berkembang biak pada usia 3-4 bulan saja. Untuk betina dan ibu jantannya hanya pada usia 6 minggu saja, dan waktu mengandung dan melahirkan hanya 28 hari saja. Dan ketika melahirkan, rata-rata kelinci bisa melahirkan 4-12 bayi kelinci. Selanjutnya tikus got, lebah, macaque, dan laba-laba geling. Keempat, diskusikan hewan apa saja yang paling sulit untuk pulih dari kebakaran tersebut, yaitu koala dan wallaby. Karena sekarang koala masuk dalam spesies terancam punah dengan kasus kebakaran hutan dan beberapa hewan lainnya. Di kegiatan 2 ada sebuah tabel yang dimana pertanyaannya, kegiatan manusia yang dapat mengacung keanekaragaman hayati dan solusi pencegahan atau cara mengatasinya. 1. Kegiatan pengembangan liar, solusi atau pencegahannya melakukan reboisasi atau penanaman kembali. Kedua, membuang limbah industri yang dilakukan sembarangan. Solusi atau pencegahannya yaitu mendaur ulang limbah yang berkemungkinan dapat diolah untuk meminimalisir pencemaran. Ketiga, pembaruan spesies tertentu. Solusinya dibuat kebijakan yang mengatur perlindungan seperti yang mudah diatur dalam UUD nomor 25/1990. Keempat, pencemaran lingkungan. Solusinya menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan faktor yang mempengaruhi hilangnya keanekaragaman hayati. Itu pemumpukan sampah, kerusakan habitat, erosi, eutrofikasi, berandalan. Nomor 2, berdasarkan pengamatan Anda, hal apa sajakah yang merusak keanekaragaman hayati Indonesia? 1. Hilangnya habitat, pencemaran tanah, udara, dan air. Sekian dari kami. Sekarang berikan apresiasi untuk kelompok 2 dulu. Meskipun agak sedikit tersendat-sendat, ya. Saya kurang tahu kenapa bisa terjadi hal demikian. Jadi
memberikan pertanyaan, silakan dicatat dulu. Catat kelompok 2, catat pertanyaannya. Dimulai dari kelompok 1. Siapa yang bertanya? Langsung aja. Nah, Elvianus. Oke, mengenai pertanyaan kami di sini, apa yang menyebabkan hewan sulit untuk pulih di saat kebakaran hutan? Sekian. Apa yang menyebabkan hewan itu sulit ya, untuk pulih ketika kebakaran hutan terjadi? Paham pertanyaannya? Paham ya? Kelompok 3. Boleh. Kita kedua. Jelaskan bagaimana hubungan kegiatan pertanian dan produksi pangan terhadap kerusakan keanekaragaman hayati. Ulang. Jelaskan bagaimana hubungan kegiatan pertanian dan produksi pangan terhadap kerusakan keanekaragaman hayati. Jelaskan bagaimana hubungan kegiatan pertanian dan produksi pangan terhadap kerusakan keanekaragaman hayati. Ayo. Apa hubungan antara kegiatan pertanian dengan kerusakan keanekaragaman? Ya, paham pertanyaannya? Kelompok 4. Langsung saja. Besarkan suaranya. Apa kegiatan kalian agar flora dan fauna? Apa kegiatan manusia agar flora dan fauna yang punah dan dari kebakaran tersebut bisa kembali semula? Ya, saya ini. Apa kegiatan manusia yang dapat memulihkan flora dan fauna ketika terjadi kebakaran di suatu hutan? Ya, apa kegiatan yang bisa memulihkan hutan tersebut ketika sudah terbakar? Paham kan? Kelompok 3, silakan dikerjakan. Kami mendengarkan presentasi dari kelompok 3. Singkat, padat, dan jelas. Baik. Ya, langsung saja kami menjawab pertanyaan yang dibuat dalam kegiatan 1 berdasarkan gambar. Hewan yang kemungkinan besar akan mati karena kebakaran hutan adalah seperti hewan kelinci, ayam liar, ular, dan hewan-hewan lambat lainnya yang berusia tua serta hewan-hewan yang berada di sekitar hutan tersebut yang terinfeksi saluran pernapasan atau pernapasannya terganggu akibat kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan tersebut. Pertanyaan yang kedua, langsung saja kami jawab. Hewan yang kemungkinan besar akan bisa menghindar dari kebakaran hutan tersebut adalah hewan-hewan yang bisa berlari cepat, seperti rusa, kancil, kijang, harimau, singa, dan lain sebagainya. Pertanyaan yang ketiga, langsung saja. Hewan-hewan yang akan lebih cepat pulih populasinya akibat kebakaran hutan tersebut adalah seperti kelinci, singa, dan tikus. Karena hewan-hewan tersebut tidak memakan waktu lama untuk berkembang biak, bahkan kelinci pun pada usia 3-4 bulan sudah bisa bereproduksi atau melahirkan. Pertanyaan yang keempat, hewan-hewan yang paling sulit pulih populasinya akibat kebakaran hutan yaitu seperti ular, ayam liar, serta burung-burung. Karena habitatnya kan sudah rusak, sedangkan penetasan telur juga membutuhkan waktu yang lama serta dialami terlebih dahulu oleh induknya baru bisa menetas. Ya, kegiatan 2 masuk pada tabel yang menyatakan kegiatan manusia yang dapat mengancam keanekaragaman hayati. Berdasarkan hasil diskusi kami di sini, kami telah menemukan jawaban kami, yaitu penebangan pohon secara liar dan solusi pencegahannya yaitu menanami pohon-pohonan serta mengurangi eksploitasi besar-besaran. Contohnya lainnya itu pemanfaatan sumber daya alam batu secara berlebihan atau penggalian di sekitar bibir sungai. Solusi pencegahannya itu tidak menebang pohon-pohon di sekitaran bibir sungai untuk mencegah adanya erosi dan tanah longsor.
Yang ketiga, pemanfaatan sumber daya laut atau ikan-ikan secara berlebihan. Nah, solusi pencegahannya itu dengan tidak merusak habitat atau terumbu karang ikan-ikan tersebut, serta tidak mencemari air atau memakai bom saat menangkap ikan. Yang presentasi kami dilanjutkan oleh teman kami. Baik, kami akan menyebutkan hasil diskusi kami mengenai kegiatan kita itu upaya pelestarian secara in situ dan ex situ. Pelestarian in situ ini terdapat kelemahan dan keunggulan. Kelemahannya itu pada perubahan kondisi habitat yang kurang terkontrol dengan dapat berpengaruh pada kelangsungan hidup hewan tersebut. Bisa saja karena habitatnya tidak terjaga di luar pengawasan makanan akan terjadi pemburuan liar secara terus-menerus. Tidak membutuhkan biaya lebih besar. Jika terjadi bencana atau kebakaran, maka seluruh jenis hewan-hewan yang terdapat dalamnya akan musnah. Keunggulannya itu, gajah dan singa mampu melangsungkan hidup tanpa harus beradaptasi karena tempat tersebut merupakan habitat asli mereka. Pelestarian ex situ, terdapat kelemahannya itu, hewan tersebut akan terlebih dahulu dengan lingkungan barunya dan bisa saja hewan-hewan tersebut tidak mau dikekang dan akhirnya memberontak lalu disuntikan obat bius yang membuat kondisi fisik mereka lemah, membutuhkan biaya untuk melengkapi fasilitas maupun biaya makanan. Keunggulannya itu pencarian hewan-hewan tersebut terjamin karena pemantauan dan penjagaannya terkontrol dengan baik dan juga bisa dijadikan wahana pendidikan dan wisata di mana kita lebih mengenal hewan dan tumbuhan. Sekian diskusi kami. Terima kasih. Ya, dan perhatikan semakin presentasi semakin bagus hasilnya. Ya, berikan aplaus untuk kelompok itu. Ini, sekarang kita buka ruang diskusi untuk kelompok 3, mulai dari kelompok 1. Silakan. Langsung aja. Apa yang menyebabkan hewan bisa menghindari kebakaran hutan tersebut? Ya, paham pertanyaannya? Paham. Kelompok 2, langsung saja. Untuk kelompok 3, pertanyaannya. Dipersilakan. Baik, langsung saja pertanyaan kami itu, mengapa hewan langka selalu diburu? Ya, Mengapa hewan langka selalu diburu? kenapa hewan langka itu selalu diburu oleh manusia? Kelompok 4, langsung aja. Besarkan suaranya. Pakai mic aja. Kapan pelestarian ex situ perlu dilakukan? Ya, kapan pelestarian ex situ perlu dilakukan? Sudah paham pertanyaannya? Sekarang silakan didiskusikan pertanyaannya masing-masing dari masing-masing kelompok. Sekarang kelompok 4 untuk mempresentasikannya singkat, padat dan jelas. Dipersilakan. Sambil itu bagaimana kelompok 1 sudah siap untuk jawabannya kan? Lanjut didiskusikan. Baik, di sini kami telah menjawab beberapa pertanyaan dari LKPD yang telah diserahkan oleh Bapak. Dan di sini juga kita telah melihat gambar yang telah ada di LKPD itu kebakaran hutan. Dan kami telah menjawab beberapa pertanyaan
kebakaran hutan tersebut. Baik, langsung saja kami akan menjawabnya. Yaitu contohnya hewan ulat, dan semut. Yang kedua, diskusikanlah hewan apa saja yang kemungkinan bisa menghindar dari kebakaran hutan tersebut. Misalnya burung, kancil, babi hutan, monyet, dan lain sebagainya yang dapat lincah untuk melompat. Dan pertanyaan yang ketiga itu diskusikanlah hewan apa saja yang lebih cepat pulih populasinya akibat kebakaran hutan tersebut. Dan di sini kami sudah menjawabnya, misalnya seperti semut dan kelinci. Dan keempat itu diskusikanlah hewan apa saja yang paling sulit untuk pulih dari kebakaran hutan tersebut, misalnya kancil dan babi hutan. Dan kegiatan nomor 2 di situ sudah tertera kegiatan manusia yang dapat mengancam keanekaragaman hayati dan solusi pencegahan atau cara mengatasinya. Contohnya yaitu penebangan hutan secara liar, dan solusi pencegahan atau mengatasinya yaitu melakukan penyuluhan kepada masyarakat. Dan contoh yang kedua, membuang sampah sembarangan khususnya di laut atau di sungai. Solusi pencegahan atau cara mengatasinya misalnya membuat spanduk peringatan, menyiapkan pembuangan sampah. Dan yang ketiga, pemburuan. Dan solusi pencegahan cara mengatasinya itu membuat peraturan perundang-undangan. Dan kegiatan nomor 3 dilakukan oleh teman kami. Baik, saya akan melanjutkan presentasikan hasil pengamatan kami pada kegiatan 3. Di sini ada berupa artikel, dan berdasarkan artikel ini ada berupa pertanyaan, yaitu menunjukkan kelemahan, keunggulan pelestarian secara ex situ dan in situ. Jadi hasil pengamatan kami di sini yaitu 1. Pelestarian in situ. Kelemahannya adalah perubahan kondisi habitat yang kurang terkontrol dapat berpengaruh pada kelangsungan hidup hewan atau tumbuhan tersebut. Keunggulannya yaitu hewan dan tumbuhan tidak perlu beradaptasi dengan habitatnya karena tempat tersebut habitatnya asli. 2. Pelestarian ex situ. Kelemahannya yaitu hewan atau tumbuhan perlu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya karena tempat tersebut bukan habitat aslinya. Hewan atau tumbuhan dapat mengalami stres karena berada di tempat yang bukan menyertakan habitat aslinya. Keunggulannya yaitu kebutuhan hewan atau tumbuhan lebih terjamin karena dipantau dan dikontrol dengan baik. Sekian dari hasil pengamatan kami. Terima kasih. Ya, berikan aplaus untuk kelompok Padul. Sekarang saya buka ruang diskusi. Ya, masing-masing kelompok silakan bertanya untuk kelompok 4, kelompok 1. Langsung saja, bagi. Silakan dicatat pertanyaannya, didiskusikan sekarang. Baik, pertanyaan saya adalah apa saja faktor yang bisa dilakukan agar populasi hewan tersebut cepat pulih akibat kebakaran? Ya, mulai. Apa saja faktor yang bisa dilakukan? Apa saja faktor yang hal atau kegiatan yang bisa dilakukan agar populasi hewan tersebut cepat pulih akibat kebakaran? Langsung kelompok 2. Oke, langsung saja pertanyaan dari kami. Apa sajakah dampak negatif apabila keunggulan pelestarian secara ex situ dan in situ tidak dilestarikan? Apabila keunggulan pelestarian secara ex situ dan in situ tidak dilestarikan. Oke, paham pertanyaannya kelompok 4. Ulang lagi. In situ dan ex situ tidak dilestarikan. Tidak dapat dilestarikan. Ya, kelompok 3.
pertanyaan khusus saja. Berikan kami satu contoh yang bisa menggambarkan aktivitas manusia yang secara tidak sengaja merusak keanekaragaman hayati. Ya, berikan satu contoh aktivitas manusia yang tidak sengaja merusak keanekaragaman hayati. Oke, jadi masing-masing kelompok silakan didiskusikan beberapa menit saja. Ya, baik. Tentu masing-masing kelompok sudah mengerjakan. Kita berikan kesempatan sekarang kelompok pertama. Kalau ada juga nanti sanggahan balik dari kami, silakan. Diberikan kesempatan untuk kelompok pertama menyampaikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari kelompok yang lain. Dipersilakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apakah dengan membagikan poster menjamin manusia tidak merusak lingkungan? Ya, tentunya kami tidak bisa menjamin karena walaupun kita sudah memberi poster, masih ada masyarakat yang melanggar. Namun setidaknya kita sebagai siswa atau pelajar kita dapat memberikan saran kepada masyarakat untuk menggunakan poster agar mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat merugikan keanekaragaman hayati. Sekian. Jika ada sanggahan, dipersilakan. Ya, diberikan kesempatan untuk kelompok 2 menanggapi kembali. Itu bagus jawabannya. Ya. Tidak ada jaminan, tetapi paling tidak sudah kita laksanakan kegiatan pembagian poster kepada masyarakat. Bagaimana untuk kelompok 2? Bagaimana? Siapa yang bertanya Timur? Bagaimana Timur? Kelompok 2? Sudah mengerti? Oke, dilanjutkan untuk kelompok berikut. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu jelaskan tujuan dilaksanakan pelestarian secara in situ dan in situ. Nah, tujuan pelestarian secara in situ adalah menjaga keutuhan dan keaslian jenis tumbuhan serta satwa beserta ekosistemnya secara alami melalui proses evolusi. Tujuan pelestarian secara in situ adalah untuk melakukan konservasi, perlindungan serta mengembangbiakan. Sekian. Jika ada sanggahan Bagaimana kelompok 3? Lanjut kelompok 1, disilakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4, yaitu apa dampak kepada manusia dan hewan jika keanekaragaman rusak. Keanekaragaman hayati itu terdiri dari hewan dan tumbuhan. Tentunya jika hewan dan tumbuhan rusak, maka dampaknya bagi manusia sangat besar. Mungkin saja kita dapat membayangkan bahwa tidak ada yang namanya kehidupan, karena manusia, tumbuhan dan hewan itu sangat saling membutuhkan. Manusia membutuhkan hewan sebagai bahan makanan, begitu juga dengan hewan yang membutuhkan tumbuhan, dan begitulah sebaliknya. Jika ada sanggahan, kami persilakan. Ya, gimana kelompok 4? Silakan. Kalau ada pertanyaan, balik. Jadi silakan. Ada. Oke lah kalau begitu, karena tidak ada sanggahan dari kelompok yang bertanya, berikan aplaus untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2, kita berikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Baik, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah diajukan tadi.
Pertanyaan yang pertama, apa yang menyebabkan hewan itu sulit untuk pulih ketika kebakaran hutan terjadi? Nah, tentunya ketika kebakaran hutan terjadi, tentunya bukan juga hanya hewan yang mengalami kerugian, mana hewan itu akan kehilangan habitat dan akibatnya mereka akan kekurangan tempat perlindungan dan makanan, sehingga seringkali hewan-hewan akan berpindah ke tempat atau daerah yang lebih aman. Itu jawaban saya. Jika ada kesalahan mungkin dipersilakan. Ya, kalau ada sanggahan, silakan untuk kelompok. Saya ulang lagi jawabannya. Apa pertanyaannya tadi? Untuk pertanyaannya, apa yang menyebabkan hewan itu sulit untuk pulih ketika kebakaran hutan terjadi? Nah, jadi jawaban yang singkatnya, kebakaran hutan itu mengakibatkan flora dan fauna kehilangan habitat, dan bahkan akibatnya mereka akan kekurangan tempat perlindungan beserta dengan makanan, sehingga seringkali hewan-hewan tersebut akan berpindah ke tempat lain atau ke daerah yang lebih aman. Ya, ada sanggahan? Baik, karena tidak ada sanggahan, saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Jelaskan bagaimana hubungan kegiatan pertanian dan produksi pangan dalam keanekaragaman hayati. Jadi jawabannya di sini, hubungan pertanian sebenarnya itu menghancurkan keanekaragaman hayati secara tidak langsung. Kenapa? Dengan mengubah habitat alami menjadi sistem yang dikelola secara intensif, akan dengan melepaskan polutan termasuk gas rumah kaca, sehingga rantai makanan semakin memperkuat dampak termasuk melalui penggunaan energi, transportasi, dan limbah. Ya, mungkin ada sanggahan. Baik, karena tidak ada sanggahan, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya tentang kegiatan yang bisa memulihkan flora dan fauna dalam kebakaran hutan. Nah, jadi ada beberapa cara. Salah satunya yang bisa dilakukan untuk mengembalikan kelestarian hutan tersebut adalah melakukan reboisasi atau penanaman kembali bibit-bibit tanaman pada area yang masih subur, serta memperlakukan sistem tebak tanam, yaitu penggantian pohon yang ditebang dengan bibit yang ditanami dengan bibit pohon yang baru. Sekian, jika ada sanggahan dipersilakan. Tidak ada. Oke, lanjut. Baik, karena tidak ada, sekian dan terima kasih. Untuk kelompok berikut. Kelompok 3. Ya, baik. Ya, baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang menyatakan apa yang menyebabkan hewan bisa menghindari kebakaran hutan tersebut. Dan kan sesuai dengan presentasi kami tadi bahwa hewan-hewan yang kemungkinan besar bisa menghindar dari kebakaran hutan tersebut adalah singa, harimau, kijang, dan lain sebagainya. Otomatis jawaban yang sebenarnya itu karena hewan-hewan tersebut memiliki kekuatan berlari yang sangat cepat sehingga bisa menyelamatkan diri dari kebakaran hutan tersebut. Sekian jawaban dari kami. Jika ada sanggahan, kami persilakan. Ada? Lanjut saja. Ya, pertanyaan yang kedua dari kelompok 2. Mengapa hewan langka diburu oleh manusia? Kami menjawabnya, hewan langka sering diburu itu karena mungkin hewan-hewan tersebut memiliki keunikan atau daya tarik serta organ-organ yang terdapat dalam hewan tersebut juga sering diperjualbelikan. Jika ada sanggahan, kami silakan. Gimana? Lepas. Oke, lanjut. Pertanyaan yang ketiga dari kelompok 4. Kapan pelestarian ex situ perlu dilakukan? Kami jawab, pelestarian ex situ itu dilakukan tentunya di saat cara in situ atau habitat aslinya itu rusak. Maka baru bisa dilakukan yang namanya pelestarian secara ex situ. Misalnya hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan lainnya itu dimuseumkan. Jadi jika ada sanggahan, kami persilakan.
Oke, kalau tidak ada lanjut saja untuk kelompok 4 terakhir. Langsung aja untuk menjawab pertanyaan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yang dimana pertanyaannya yaitu apa saja faktor yang bisa dilakukan agar populasi hewan tersebut cepat pulih akibat kebakaran. Dan di sini kami sudah mencoba untuk menjawabnya, yaitu melakukan kegiatan reboisasi atau penanaman pohon agar hewan-hewan yang ada di sekitar bisa mendapatkan oksigen ke udara sehingga hewan-hewan dapat pulih kembali. Dan pertanyaan dari kelompok 2 yaitu apa sajakah dampak negatif apabila keunggulan pelestarian secara in situ dan ex situ tidak dapat dilestarikan? Dan jawaban kami di sini yaitu dampak negatif pada keunggulan in situ. Misalnya mereka kehilangan habitat aslinya. Dan yang kedua dampak negatif pada keunggulan ex situ. Itu mereka dapat punah karena pada dasarnya keunggulan in situ itu dipantau dan dikontrol dengan baik. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu memberikan salah satu contoh aktivitas yang tidak disengaja oleh manusia merusak keanekaragaman hayati. Dan di sini kami mencoba menjawabnya, misalnya ada orang yang tidak sengaja atau melewati salah satu hutan dan contohnya dia memiliki rokok dan dia membuangnya dengan sembarangan, dan di musim-musim kemarau ini bisa saja rokok itu menghisap atau cepat membakar hutan-hutan yang ada di sekitar dan sehingga mengakibatkan kebakaran. Ya, baik. Berikan aplaus untuk berikan aplaus sekali lagi untuk kelompok 4. Nah, itulah beberapa presentase dari kelompok, poin-poin penting dari kelompok mengenai ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, tentu kita dapat menarik kesimpulan, ya, faktor-faktor apa saja yang dapat mengancam daripada keanekaragaman hayati itu dan upaya apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi daripada ancaman tersebut. Saya ingin bertanya ini dan langsung kesimpulannya nanti ini untuk kelompok 1 ini, apa yang menjadi faktor-faktor yang dapat mengancam daripada kepunahan keanekaragaman hayati itu. Disilakan. Siapa yang bisa? Oh ya, Sister. Baik, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Bapak. Ancaman kepunahan keanekaragaman hayati disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. 1. Perubahan habitat dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor alam dan bencana alam seperti gunung Merapi, meletus dan lain-lain. Yang kedua adalah faktor manusia seperti penebangan liar dan pembakaran hutan. Yang kedua, perubahan iklim. Ini merupakan ancaman serius bagi kepunahan keanekaragaman hayati di Indonesia. Dengan naiknya suhu global, risiko kepunahan pun semakin meningkat. Contoh, pemanasan global juga mengakibatkan penguapan terjadi lebih cepat. Hal ini mengakibatkan matinya ikan dan amfibi di daerah tertentu kekeringan. Ketiga, kompetisi spesies ekosistem. Artinya, spesies dari luar yang masuk ke dalam suatu lingkungan dengan berbagai cara, baik disengaja maupun tidak disengaja, kekuasaan habitat dan berkompetisi dengan spesies asli. 4. Eksploitasi berlebihan merupakan pemanfaatan secara berlebihan atau besar sampai melampaui daya reproduksi. Contohnya aktivitas manusia dengan menyebabkan berkurangnya kelompok hayati dan akhirnya mengalami kepunahan. Misalnya pengundulan hutan karena penebangan liar akibat organisme yang hidup di hutan rimba tidak dapat mempertahankan hidupnya karena kehilangan habitatnya. Kelima, pencemaran dibagi menjadi 3, yaitu pencemaran air, tanah, dan udara. Masing-masing pencemaran ini dapat mengakibatkan hal-hal yang tidak menggunakan ekosistem. Demikian. Ya, baik. Terima kasih. Ini Sister sudah dapat menyimpulkan. Ini lagi saya mau tanya ini, sekalian juga simpulan tadi. Ini si pria renungan.
pertama adalah perubahan habitat. Ada dua, faktor alam dan kegiatan manusia. Yang kedua, faktor kedua adalah perubahan iklim. Dan ketiga adalah kompetisi spesies eksotis. Dan keempat adalah pencemaran, baik pencemaran air, tanah, dan udara. Dan yang kelima adalah penggunaan atau eksploitasi yang berlebihan. Nah, jadi itulah kesimpulan benar yang disampaikan oleh teman-teman tadi terkait dengan materi yang kita bahas pada hari ini. Sekali lagi berikan aplaus untuk kita semua dulu. Nah, jadi untuk selanjutnya minggu depan kita akan membahas mengenai manfaat keanekaragaman. Ada beberapa bidang manfaatnya di bidang obat-obatan. Apa contohnya manfaat daripada keanekaragaman hayati? Itu nanti akan kita pelajari minggu depan dan silakan dipersiapkan dirinya, dipelajari di rumah, dicari materi terkait dengan manfaat keanekaragaman hayati. Nah, untuk tugas individu nanti saya akan kirimkan di grup yang sudah dibentuk sebelum melalui grup WhatsApp. Jadi di situ saya akan kirimkan tugas individu dan minggu depan diserahkan. Nah, jadi itu saja untuk hari ini. Sebelum kita pulang, kita menyerahkan tubuh dan jiwa raga kita ke dalam tangan Tuhan. Ini yang dipimpin oleh si Tasya. Persilakan untuk memimpin kita ke dalam Tuhan. Langsung aja duluan di depannya. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dan sembah di surga, kami kembali mengucap syukur di dapat pada siang hari ini Tuhan, karena berkat kasih Tuhan Engkau telah menolong kami dari pagi hingga sampai pada saat ini Tuhan. Itu semua bukan karena Engkau hebatnya kami Tuhan, melainkan hanya belas kasih kepada kami. Ya Bapa, kami telah belajar pada hari ini Tuhan, segala materi yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru kami dalam cara hati kami, semoga menjadi suri terang bagi masa depan kami di dunia kelak Tuhan. Ya Bapa, setelah itu kami juga akan berpisah-pisah di tempat ini, kami memohon kepadamu antarkan kami ke tempat kami masing-masing dengan selamat. Ya Bapa, demikian dalam nama yang jadi kesempurnaan ini, sempurnakanlah ia di dalam nama anakmu Yesus Kristus, penebus dosa dan penyelamat kami. Amin. Ya, terima kasih. Selamat siang dan saya titip salam untuk orang tua di sini. Selamat siang.